Assalamualaikum anak solih-solihah. Semoga masih tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik tema 1 tentang negara-negara ASEAN dan keadaan sosial, budaya, dan ekonominya. Nah, perhatikan kedua gambar ini. Di sebelah kiri ini adalah gambar bunga sepatu, sedangkan di sebelah kanan adalah gambar bunga Kamboja. Jika kita lihat dan kita perhatikan, bunga-bunga ini tampak indah bukan anak-anak? Iya, jadi ternyata bunga-bunga yang indah ini tidak hanya tumbuh di Indonesia saja loh anak-anak, tetapi juga hidup di negara-negara tetangga. Contohnya, bunga sepatu ini banyak hidup di daerah Indonesia dan daerah Malaysia, sedangkan bunga Kamboja banyak hidup di negara Indonesia dan negara Laos. Negara Malaysia, Indonesia, dan Laos adalah negara-negara yang hidup berdampingan. Meskipun mereka berbeda negaranya, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Nah, anak-anak, selain ketiga negara ini, masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Apakah ASEAN itu? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu Persatuan Negara-negara se-Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan tujuan untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ada 10 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN, di antaranya Indonesia, ibu kotanya Jakarta, Singapura, ibu kotanya Singapura, Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur, Thailand, ibu kotanya Bangkok, Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw, Laos, ibu kotanya Vientiane, Vietnam, ibu kotanya Hanoi, Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh, Filipina, ibu kotanya Manila, dan Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Lalu, siapa sajakah pendiri ASEAN itu? Nah, jadi ada 5 negara pendiri organisasi ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia, diwakili oleh Adam Malik. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Thailand diwakili oleh Thanat Khoman. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, dan Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Nah, inilah 5 negara pendiri organisasi ASEAN. Kita akan melihat bagaimana kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam ini memiliki budaya dan dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Masyarakat Brunei Darussalam memiliki budaya dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Dari segi ekonomi, negara Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Negara yang kedua adalah negara Malaysia. Negara Malaysia ini memiliki kota yang bernama Georgetown yang memiliki ragam jenis budaya. Untuk kegiatan ekonominya bergerak di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mengalami pertumbuhan tercepat di negara Malaysia. Negara yang ketiga adalah Filipina. Budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan budaya timur.
kehidupan budaya dipengaruhi oleh budaya Melayu, budaya Cina, dan budaya Spanyol. Masyarakat di Filipina menggunakan 8 dialek utama yang digunakan dalam sehari-hari, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Dalam bidang ekonomi, negara Filipina ini merupakan negara kepulauan bermata pencarian di bidang pertanian, dan untuk produk unggulannya yaitu nanas, padi, kelapa, dan gula. Negara yang berikutnya adalah Kamboja. Di negara Kamboja ini banyak sekali terdapat candi yang terbuat dari batu. Nah, di Kamboja ini anak-anak mengalir Sungai Mekong yang merupakan daerah yang subur, sehingga masyarakat Kamboja bermata pencarian di bidang pertanian. Hasil pertanian yang besar adalah padi dan karet. Berikutnya adalah negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Kenapa demikian ya? Nah, alasannya karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha di daerah Myanmar anak-anak. Nah, untuk mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Dari segi ekonomi, mata pencarian utama masyarakat Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar ini juga merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara loh anak-anak. Menarik bukan? Nah, negara yang berikutnya adalah Vietnam. Negara Vietnam ini memiliki permainan tradisional yang bernama menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Nah, untuk masyarakatnya memiliki kebiasaan duduk di dingklik atau kursi yang sangat pendek. Bidang pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Sedangkan untuk bidang pendukung lainnya adalah perhotelan, restoran, dan transportasi. Berikutnya adalah negara Laos. Negara Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Nah, negara Laos ini memiliki olahraga tradisional loh anak-anak, namanya adalah katau. Katau ini sama juga dengan permainan voli. Hanya saja dia menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola, dan bola yang digunakan biasanya terbuat dari anyaman bambu. Nah, negara Laos juga memiliki upacara yang sakral. Masyarakat Laos menyebutnya dengan Saibat, yaitu upacara pemberian sedekah. Dari segi ekonomi, Laos ini terletak dekat dengan Kamboja atau bertetangga dengan negara Kamboja yang dialiri oleh Sungai Mekong, sehingga penduduk Laos juga sama seperti penduduk Kamboja, bermata pencarian di bidang pertanian karena mereka memiliki tempat yang sangat subur. Selanjutnya adalah negara Singapura. Lambang negara Singapura adalah Merlion, yaitu patung berkepala singa. Singapura memiliki 4 bahasa, yaitu bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Tamil. Dan menariknya lagi anak-anak, negara Singapura ini merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN karena letaknya sangat strategis. Negara yang selanjutnya adalah negara Thailand. Negara Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Negara Thailand memiliki kesamaan loh anak-anak dengan Indonesia. Apa itu kesamaannya? Kesamaannya adalah memiliki tradisi minum teh. Nah, negara Thailand ini juga sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Kenapa ya anak-anak kok disebut sebagai lumbung padi? Ya, karena negara Thailand ini memiliki hasil pertanian berupa padi yang sangat besar. Bahkan pertanian
Bahkan padi tersebut merupakan hasil terbesar di negara tersebut. Selanjutnya, pariwisata juga merupakan penghasilan utama di negara Thailand. Nah, yang terakhir adalah negara kita yang tercinta, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia ini memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Patutnya kita harus bangga dengan negara kita ini ya anak-anak. Nah, bahkan saat ini Indonesia itu mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu lainnya. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadilah negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Begitu juga dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonominya. Ustazah berharap semoga dengan pembelajaran kita kali ini anak-anak semakin memahami dan semakin mengenal negara-negara tetangga kita dan semakin cinta dengan negara kita Indonesia. Pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.